Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah. Di subuh kali ini kita akan mengenal kembali salah satu dan sifat Allah Subhanahu wa taala, Al-Mutakabbir. Atau dalam ayat lain Allah menyebutkan nama dan sifatnya dengan kata Al-Kabir, hadirin. Kata Kabir itu menunjukkan kebesaran, keagungan, kemuliaan, hadirin. Bahkan betapa agungnya, besarnya Allah Subhanahu wa taala itu terlihat dari ciptaan-ciptaannya. Bapak Ibu semua, kita satu waktu pernah terfikir tidak betapa luasnya alam semesta ini jika dibandingkan dengan diri kita sendiri. Kita ini begitu kecil sekali, hadirin. Jangankan dibandingkan dengan zatnya Allah, dengan alam semesta ini kita ini sangat kecil. Andaikan ada orang yang begitu angkuh, sombong, lihatlah diri kita ini begitu kecilnya di luasnya hamparan alam semesta ini, hadirin. Bahkan dengan makhluk-makhluknya saja, dengan para malaikat-malaikat Allah ini kita tidak ada bandingannya nih, kecil sekali. Nabi pernah menyampaikan di dalam hadis riwayat An-Nasai, kata Nabi, "Udzina li an uhadditsa an malakin min malaikatillah." Aku diizinkan oleh Allah untuk memberitahu tentang salah satu malaikat di antara malaikat-malaikat Allah, yaitu min hamalatil arsh, malaikat pembawa arsh. Yang kata Nabi, baina syahmati udhunihi ila atiqihi, jarak antara ujung kuping dengan pundaknya saja masiratu sab'i mi'ati am, itu jaraknya 700 tahun perjalanan. Itu satu malaikat di antara 8 malaikat di dalam surat Al-Haqqah ayat ke-17, hadirin. Wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika yauma idzi fawqahum yauma idzin samaniyah. Ada 8 malaikat pembawa arsy Allah, yang satu malaikatnya jarak kupingnya saja dengan pundaknya itu sejarak 700 tahun perjalanan. Kira-kira hadirin Bapak Ibu semua, bapak-bapak naik motor, naik mobil 700 tahun teureun-eureun nepikeun ka mana tah? Itu baru malaikat pembawa arasnya, belum Jibrilnya, hadirin. Seperti apa? Betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Al-Kabir dan Al-Mutakabbir justru menyadarkan kepada kita bahwa kita ini bersujud kepada zat yang sangat layak untuk disujudi, hadirin. Kita beribadah kepada Allah yang sangat layak sekali, karena Dia yang maha agung, maha besar. Tidak ada yang lebih agung, tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin Bapak Ibu semua, apa bedanya dengan Al-Mutakabbir, Pak? Al-Kabir menunjukkan keagungan, kemahabesaran Allah. Al-Mutakabbir dalam bahasa Arab, hadirin, kalau ada pola kata yang disusun menambahkan tak dalam satu kata, misalnya seperti kata Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir itu dari kata kabir, akar katanya takabbara yatakabbaru takabburan mutakabbir. Ada beberapa makna, hadirin. Jika ditambahkan tak dalam satu kata itu, ada memang maknanya takalluf. Contoh misalnya, orang itu sakit dalam bahasa Arab marid. Tapi kalau dia ditambahkan tak, misalnya menjadi mutamarrid, tambahkan tak, dia berpura-pura sakit, itu tambahan tak.
Nah, tapi kata para ulama, kata mutakabbir tak di sini maknanya bukan makna takalub seperti kata mutamarrid. Karena tambahan tak dalam bahasa Arab itu ada makna yang lain, yaitu adalah makna ikhtisas. Ketika ditambahkan kata tak dalam kata kabir, ini ingin menunjukkan bahwa hanya kekhususan yang punya sifat ini hanyalah Allah. Tidak ada yang makhluknya yang lain yang punya sifat ini, dan tidaklah yang punya sifat ini kecuali hanya Allah. Jadi ketika ditambahkan huruf ta, itu menunjukkan kekhususan sifat ini hanya untuk milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadirin Bapak Ibu semua, para ulama sepakat bahwa sifat mutakabbir ini haram ada pada diri makhluk. Gak boleh kita punya sifat mutakabbir, menganggap diri kita agung, hadirin, mulia, luhur, ya, angkuh, sombong. Ini sepakat para ulama tidak boleh. Sebagaimana Nabi SAW menyampaikan, la yadkhulul jannah mutakabbirun, tidak akan masuk surga al-mutakabbir. Siapa saja orang yang sombong, angkuh, hadirin, merendahkan orang lain, menganggap dirinya mulia, agung. Nah, hadirin ikhwati iman, Imam Al-Ghazali menjelaskan apa yang dimaksud dengan al-mutakabbir. Beliau mengatakan, huwallazi yaral kulla haqiran. Dialah Allah yang melihat segala sesuatu, menganggap segala sesuatu itu hakir, hina dan rendah. Hadirin Bapak Ibu semua, kita melihat mungkin dunia ini begitu luas, agung sekali. Tapi bagi Allah, hadirin, dunia ini, Bapak Ibu semua, bahkan tidak lebih mulia daripada sayap seekor nyamuk. Dunia ini bagi Allah begitu hina dan rendah sekali. Kita melihat perbendaharaan, harta kekayaannya begitu banyak sekali, tapi bagi Allah harta sebanyak apapun di dunia ini tidak melebihi sayap seekor nyamuk. Yang kata Nabi SAW, hadirin, itulah alasan yang kenapa Allah masih memberikan air minum kepada orang-orang kafir. Allah masih memberi rezeki kepada orang-orang kafir. Kita satu waktu mungkin, hadirin, berpikir, toh dia tidak sholat, dia tidak beriman kepada Allah, tapi kenapa Allah masih memberi rezeki? Allah masih memberikan nikmat. Karena kata Nabi bahwa dunia ini tidak lebih mulia daripada sayap seekor nyamuk, maka Allah berikan dunia itu kepada orang-orang kafir. Nah, hadirin ikhwati iman, kata Imam Al-Ghazali, haqiran bil idafati ila dzatihi wa la yaral uzmah wal kibriya, dan ia Allah tidak menganggap keagungan, hadirin, keluhuran, illa li nafsi, kecuali untuk dirinya sendiri. Fayanzuru ila ghairihi nazrul muluk ilal abid, dan dialah Allah yang melihat selain daripada Allah seperti penglihatan seorang raja kepada hambanya. Bapak Ibu semua yang pada Allah, ketika Allah punya sifat mutakabbir seperti ini, Pak, yang seluruh manusia itu bersujud merendahkan serendah-rendahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh manusia ruku kepada Allah. Seluruh manusia, hadirin, menyerahkan seluruh jiwa raganya untuk Allah Subhanahu wa taala. Justru sifat mutakabbir ini jadi sifat kemuliaan bagi Allah. Tapi ketika sifat ini disematkan kepada makhluk, kepada kita, kepada manusia, maka sifat ini menjadi sifat yang tercela, sifat yang buruk ketika sifat ini ada dalam diri manusia. Dan secara fitrah manusia, mana orang yang senang kepada orang yang sombong, Pak? Hadirin. Nah, secara fitrah pasti tidak suka kepada orang-orang yang sombong. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, fa in kanat hadhihi ru'ya shadiqah kana takabbur haqqan wa kana sahibuha mutakabbiran. Kalau pandangan ini benar, maka inilah yang disebut takabur, kata Imam Al-Ghazali, dan pemiliknya disebut dengan mutakabbir. Maka kata Imam Al-Ghazali, wala yatasawwaru dzalika 'alal itlaq. Sifat mutakabbir ini tidak akan tergambar secara mutlak, secara pasti, illa lillahi azza wa jalla,
kecuali sifat ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan Imam Al-Ghazali tentang bahwa sifat Al-Mutakabbir ini secara mutlak hanya milik Allah. Begitu pula kata Imam Al-Khattabi. Kata Imam Al-Khattabi, hadzal ismu yadullu ala uluwi qadrillah. Nama ini menunjukkan keluhuran keagungan nama Allah, keagungan zat Allah. Al-mustahiqu lahu wa kamaluhu uluwan wa kamalan la yatanaha. Yang hanya berhak mendapatkan mutakabbir, keluhurannya, kesempurnaannya hanya Allah, la yatanaha, kesempurnaan yang tidak terbatas, kemuliaannya yang tidak terbatas, keluhurannya yang tidak terbatas. Hadirin, ketika kita tahu bahwa Allah punya sifat mutakabbir, yang Allah itu mulia, sangat mulia, bahkan mulianya tidak terbatas, Allah itu maha agung yang keagungannya tidak terbatas. Hadirin, kita akan mengenal betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala dan betapa butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengenal Al-Mutakabbir. Walihada dakhalat fihi ta. Oleh karena itu, kenapa masuk ta ini penjelasan Imam Al-Khattabi. Tambahan ta di situ sama min fahmi makna ta al-ikhtisas. Li anna hadzal makna, kata ta itu menunjukkan pengkhususan, karena makna ini kata Imam Al-Khattabi yakhtassu billahi ta'ala wahda, ini khusus untuk Allah taala, semata-mata hanya milik Allah. Wa hiya fi haqqi ghairihi takalluf. Kalau ada orang punya sifat takabur, sombong, angkuh, merasa agung, itu dipaksa-paksakan saja. Saya hadirin Bapak Ibu semua ingin bertanya, Pak, ada orang yang paling kaya di dunia, Pak, kemudian dia menganggap dirinya paling kaya. Apakah benar dirinya paling kaya? Enggak, Pak. Masih ada kekayaan yang dia tidak miliki di luar sana, hadirin. Masih ada perbendaharaan harta materi yang dia tidak miliki. Ketika orang hadirin menganggap dirinya paling berilmu, apakah memang dirinya yang berilmu? Enggak. Di luar sana masih banyak ada makhluk Allah yang lebih berilmu, hal-hal yang tidak diketahui oleh dirinya, yang itu mungkin diketahui oleh makhluk-makhluk Allah, diketahui oleh Jibril, diketahui oleh malaikat yang lain, hadirin. Makanya ketika seorang memaksakan dirinya, dia menganggap mulia, agung, itu hanya bukan hakikat, itu hakikatnya dia tidak memiliki apa-apa. Dan masih banyak makhluk-makhluk yang lain justru yang mungkin berilmu, yang lebih banyak hadirin pengetahuannya daripada yang ia miliki. Nah, wa takassub ma la yumkinu kasbah, dan dia ingin mendapatkan sifat itu yang sampai kapanpun tidak mungkin dia mendapatkan sifat itu, sifat takabur itu. Nah, ini penjelasan Imam Al-Khattabi bahwa Al-Mutakabbir ini adalah kekhususan untuk Allah Azza wa Jalla. Jadi Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Khattabi sepakat bahwa sifat ini hanya untuk Allah. Oleh karena itu, hadirin Bapak Ibu semua oleh Allah, ini Nabi SAW dalam sabdanya, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW pernah bersabda, al-izzu izarah, kemuliaan itu adalah sarungnya Allah, wal kibriya rida'u, dan keluhuran, kesombongan itu adalah selendangnya Allah. Faman yunazi'uni adzabtu, siapa saja yang kata Allah menentangku, dia sombong, tidak mau mengikut, hadirin tidak mau tunduk kepada Allah. Dia sombong mungkin dengan harta yang dimiliki, dengan ilmu yang dimiliki, dengan jabatan. Dia angkuh, hadirin merendahkan orang lain, tidak mau menerima kebenaran. Maka kata Allah, aku akan siksa dirinya. Karena sifat kemuliaan, keagungan, kesombongan itu hanya layak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, atau dalam riwayat lain, hadirin, nanti di hari kiamat itu, Bapak Ibu semua, Nabi menyampaikan, ya ba'athullah yaumal qiyamah, Allah mengutus di hari kiamat nanti nasan, orang-orang fi suwaridzur. Di hari kiamat nanti ada orang-orang yang Allah jadikan seperti abu.
Dia menjadi satu titik abu. Ya ta'uhan nas bi aqdamihim, yang mereka diinjak-injak oleh kaki-kaki orang-orang. Dia menjadi abu. Ketika itu ditanya, ya Rasulullah, lima haula'i fi suwaridul, mengapa mereka ketika di hari kiamat mereka menjadi abu, satu titik abu ketika di hari kiamat? Yang ketika di dunia mereka memiliki jasad, hadir memiliki badan, mungkin memiliki rupa yang indah, tapi ketika di hari kiamat mereka menjadi abu yang kecil, bahkan diinjak-injak oleh orang-orang. Fayuqalu, maka kemudian dikatakan, haula al-mutakabbiruna fid dunya, mereka adalah orang-orang yang sombong ketika di dunia, orang-orang yang menganggap dirinya agung, angkuh, hadirin, kemudian Allah hinakan mereka ketika di akhirat. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah melarang sifat ini kepada kita semua, hadirin. Misalnya di dalam surat Luqman ayat ke-18 Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala tusa'ir khaddaka linnas, janganlah engkau memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Nabi itu, hadirin, kalau berjalan cepat, Pak, tapi ketika diucapkan salam oleh sahabat, beliau itu membalikkan badannya, hadirin, menghadap secara penuh ke sahabat itu dan menjawab salam. Nabi SAW, betapa rendah hatinya Nabi, hadirin. Wala tamshi fil ardi marha, janganlah engkau berjalan di muka bumi ini marha, dengan sombong, hadirin. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, sungguh Allah itu tidak mencintai setiap orang mukhtal, sombong, fakhur, lagi membanggakan diri. Ini kata para ulama, mukhtal dan fakhur itu sebenarnya sama, hadirin. Dia itu maknanya sombong. Namun bedanya, kata sebagian ulama, mukhtal itu kesombongan yang terlihat dari sikap, Pak. Itu mukhtal namanya. Kalau fakhur itu kesombongan yang terlihat dari bicara, itu fakhur, hadirin. Ada orang, hadirin, Bapak Ibu semua, dia mungkin bicaranya gak sombong, Pak, tapi sikapnya sombong. Dia merendahkan, mencingkan mata, menunjuk orang, misalnya merendahkan orang dengan sikapnya. Bahkan kesombongan dari sikap ataupun bahkan dari lisan seorang itu adalah termasuk yang dilarang di dalam syariat kita. Hadirin Bapak Ibu subhanahu wa ta'ala, Islam membentuk pribadi-pribadi kita, hadirin, pribadi-pribadi yang mulia sekali. Kita rendah hati kepada orang lain, hadirin. Bahkan meskipun seorang itu mungkin punya ilmu, punya harta, punya jabatan, tidak akan pernah menganggap rendah orang lain meskipun ilmunya di bawahnya, meskipun jabatannya di bawahnya, hadirin. Dan ini sifat yang susah sekali, Pak, ketika seorang diberikan kelebihan oleh orang lain. Saya pernah menceritakannya, kisah Apo, seorang ulama tabi'in, hadirin, ulama besarnya Mekah ketika itu. Satu waktu datang orang berkunjung ke Mekah, bertemu dengan Imam Atto. Gak tahu dia, gak kenal dengan Imam Atto. Kebetulan Imam Atto sedang beribadah di depan Ka'bah. Berajak diskusi orang itu, ngobrol tentang masalah agama kepada Imam Atto. Padahal Imam Atto itu ulama besarnya Mekah ketika itu. Orang itu gak tahu. Bahkan karena lamanya mengobrol, orang itu kemudian memberi nasihat kepada Imam Atto. Dinasehatin, seorang ulama besar di Mekah. Kebayanglah kalau sekarang misalnya orang gak kenal Imam Sudais, ketemu Imam Sudais, kemudian dinasehati Imam Sudais di depan Ka'bah. Dia nasihati. Tapi masyarakat Mekah ketika itu melihat, hadirin, Imam Atto begitu rendah hatinya, mendengar berjam-jam, hadirin, berdiskusi dengan orang itu, mendengar segala nasihat yang disampaikan oleh itu. Padahal Imam Atto ketika itu ulama besar di Mekah, hadirin. Beres dinasihati, Imam Atto kemudian berterima kasih kepada itu. Terima kasih, nasihat yang sangat berharga sekali. Dan itu pulang saja Imam Atto tanpa harus memperkenalkan dirinya siapa ketika itu, hadirin. Tanpa Atto mengatakan ketika pulang, bentar, apal tadi dia saham misalnya. Enggak, pulang saja Imam Atto. Kata masyarakat Mekah ketika itu, kami melihat Imam Atto pulang begitu
saja berterima kasih. Begitu rendah hatinya Imam Atha ketika itu. Barulah ketika Imam Atha pulang, penduduk Mekah ketika itu yang tentu wibawa segan kepada Imam Atha, barulah kemudian menegur orang itu, kamu tidak tahu itu siapa? Dia adalah ulama kita hari ini di Mekah, ulama besarnya di Mekah hari ini, Imam Atha. Justru orang semakin tinggi ilmunya di dalam Islam, semakin mengenal Allah Azza wa Jalla, dia akan semakin rendah hati kepada orang, akan rendah hati. Saya ingat hadirin, ini kisahnya Imam Hatim Al-Aqsam. Ini kisah yang masyhur sekali. Beliau Al-Aqsam itu kan artinya tuli, tidak bisa mendengar. Tapi beliau begitu menjaga perasaan orang. Ini kisahnya. Kenapa beliau disebut tuli? Sebenarnya beliau nggak tuli, Pak. Cuma diberi gelar ini karena satu kisah. Satu waktu, hadirin Bapak Ibu semua, ada ketika Imam Hatim itu memberikan pengkajian, di salah satu kajiannya ada seorang perempuan bertanya kepada Hatim, Imam Hatim. Datang ke depan perempuan itu bertanya kepada Imam Hatim. Kebetulan masih bersama jamaah ketika itu, bertanya tentang masalah. Ketika di tengah-tengah bertanya, terbayanglah hadirin Bapak Ibu semua, mungkin ada kajian seperti ini, banyak orang, kemudian dia di tengah bertanya kepada Imam Hatim. Ketika bertanya, Pak, kentut Pak, dan kencang kentutnya sampai terdengar oleh seluruh jamaah. Sampai semua terdengar oleh jamaah. Imam Hatim yang ketika itu di depan, mungkin hadirin, kalau orang yang mungkin tidak bisa menjaga perasaan, mungkin atau bujeng hitut sagal begitu. Tapi Imam Hatim ketika itu, dia kentut, kemudian Imam Hatim mengatakan seperti ini, tolong, keraskan suaranya, saya kurang mendengar. Sampai beres kajian dia pura-pura menjadi tuli, tidak bisa mendengar. Karena ingin menjaga perasaan seorang perempuan itu. Lihat berapa rendah hatinya. Dalam kisah lain ada seorang ulama, hadirin. Ini saya baca. Ada seorang ulama, dia punya seorang hamba sahaya. Hamba sahayanya sedang mengantarkan minuman, hadirin, kepada seorang ulama ini. Yang seorang ulama ini kebetulan sedang menulis satu karya. Di pinggirnya ada tinta. Kemudian tidak sengaja seorang hamba sahaya itu menyenggol tinta itu, terjatuh kepada pakaian putih seorang ulama itu sampai hitam pakaian putih itu dengan tinta itu. Bapak Ibu semua, kalau satu waktu Pak kita di restoran, kemudian datang pelayan, gak sengaja pelayan itu nyenggol kopi jatuh ke pakaian putih kita, kira-kira sikap kita akan seperti apa? Kayaknya saya menyaksikan kalau mengatakan alhamdulillah. Ya kalaupun nggak marah mungkin kita baud, Pak. itu satu pakaian putih. Seorang ulama itu tinta jatuh hitam, hadirin, ke pakaiannya. Kemudian seorang ulama itu dengan spontan langsung, gak apa-apa, terima kasih, sudah lama saya ingin mencelup pakaian ini dengan warna hitam. Gak apa-apa, saya sudah lama, engkau terima kasih mengingatkan ke diriku, saya ini sudah lama ingin mencelup pakaian ini dengan warna hitam. Betapa rendah hatinya para ulama itu ketika semakin mengenal Allah, justru semakin rendah hati, Pak. Tidak senang merendahkan orang lain, mencela orang lain. Hadirin Bapak Ibu semua. Nah, orang yang mengenal al-mutakabbir justru dia akan tersadar kalau seorang sombong dengan ilmu, jabatan, harta, dia mengenal Allah yang Maha Agung, yang seluruh kemuliaan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita semua. Nah, hadirin ikhwatiman, oleh karena itu dalam ayat lain Allah memperingatkan kepada siapa saja yang berbuat zalim, Allah sebutkan kata al-kabir, hadirin, untuk menunjukkan siapa saja yang berbuat zalim sewenang-wenang karena keangkuhan dan kesombongannya. Ingat ada al-kabir yang Allah sangat mampu untuk menyiksa siapa saja yang berbuat zalim kepada orang lain. Di dalam ayat ini hadirin berkaitan dengan tentang suami dan istri. Allah tegaskan ketika suami itu jadi pemimpin, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para laki-laki itu sebagai pemimpinnya terhadap para wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, karena Allah lebihkan sebagiannya dari sebagian yang lain. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan dari apa yang mereka infakkan dari harta mereka.
dari suami itu kepada istri. Fasalihat, wanita-wanita soleh itu adalah qanitat, wanita-wanita yang taat. Hafizat, wanita-wanita yang bisa menjaga. Lil ghaibi bima hafizallah, menjaga ketika suaminya tidak ada. Takhafun awallati takhafuna nusyuzahun, kalau kalian wahai para suami itu takut, kata Allah, istri-istri itu menentang, tidak taat, apa kata Allah? Fa'idhuhunna, nasihati mereka. Wahjuruna, kalau dinasihati masih ternyata masih membangkang, wahjuruna, pisahkan fil madhaji, dalam ranjang, tidak tidur bersama istri, sebagai peringatan kepada istri. Kalau masih, wadribuhunna, pukullah mereka. Tapi catatannya hadirin para ulama, kalau dalam syariat ada anjuran memukul, seperti halnya misalnya orang tua memukul kepada anak ketika usia 10 tahun. Kalau anak masih tidak mau sholat, memukulnya itu tidak boleh pada tempat-tempat vital, kepala, mohon maaf ya, kelamin dan diri. Yang kedua, memukulnya kata para ulama tidak boleh sampai berbekas. Ya, syariat itu menentukan, bukan berarti orang kemudian syariat mendorong memukul itu seenaknya saja, apa pakai balok kayu misalnya. Gak boleh hadirin. Memukul yang kata para ulama, dia tidak boleh memukul kalau misalnya istri tidak taat, tidak mau sholat, tidak mau menuruti suami, tidak boleh dia memukul misalnya tadi di tempat yang vital kemudian sampai berbekas, itu tidak boleh. Ini menunjukkan pendidikan dalam Islam itu dari sejak kecil tidak boleh memukul, termasuk suami kepada istri gak boleh memukul. Tapi satu waktu ketika itu dibutuhkan, kemudian seorang ayah memukul anaknya, tapi dengan pukulan kasih sayang hadir. Kemudian atau seorang suami memukul istrinya, seorang istri dan anak ketika dipukul, Pak, dia akan tersadar, gak pernah selama ini saya dipukul, kenapa harus dipukul? Ketika berkaitan dengan sholat, menunjukkan pentingnya sholat bagi anak hadirin, supaya anak kemudian tersadar, selama 10 tahun ayah saya belum pernah memukul saya, tapi ketika di usia 10 saya sampai dipukul. Dia akan tersadar betapa pentingnya sholat. Tapi kalau anak sudah terbiasa, Pak, dipukul dari usia 2 tahun, 3 tahun, usia 10 tahun dipukul pun gak akan mempan, karena dia merasa biasa saja, udah dari kecil udah bisa dipukul. Baru Nabi kemudian memberikan syariat di usia 10 tahun boleh memukul, meskipun tadi catatannya memukulnya pun tidak boleh menyakiti. Fa in ata'nakum fala tabghaw 'alaihinna sabila, kata Allah, akan tetapi jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari jalan-jalan untuk menyusahkan mereka. Innallaha kana 'aliyan kabira. Allah tutup ayat ini ketika berbicara tadi hari pendidikan seorang suami kepada istrinya, Allah tutup dengan sungguh Allah itu Ali, maha tinggi, kabir. Karena berapa banyak suami yang merasa superpower kepada istrinya, Pak. Berapa banyak suami yang hadirin yang istrinya tertindas, naudzubillah, apalagi teraniaya di dalam rumah. Allah ingatkan di dalam ayat ini, andaikan ada suami yang berlebih-lebihan mendidik istrinya sampai menganiayanya, menzaliminya, ingat ada Allah yang maha tinggi, kabiro. Kata para ulama, Allah menutup dengan innallaha kana 'aliyan kabiro itu, ini sebagai peringatan kepada suami siapapun yang menzalimi istrinya, ingat ada Allah yang sangat mampu untuk menyiksa hambanya yang karena dia telah menzalimi orang lain. Makanya Allah tutup dengan innallaha kana 'aliyan kabira, karena dialah Allah yang maha agung, maha besar. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, ini banyak riwayat Nabi SAW melarang sifat takabur ini. Misalnya dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW menyampaikan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga siapa saja yang di dalam hatinya itu masih memiliki sebesar dzarrah dari kesombongan, meskipun sebesar dzarrah. Dzarrah itu dulu saya pernah sampaikannya, Bapak Ibu semua, kalau kata Syekh Tantawi, dzarrah itu kalau ada nanti cahaya matahari di waktu duha masuk lewat jendela kita,
kemudian cahaya matahari itu kita lihat Pak, suka ada debu-debu yang berterbangan Pak. Nah itu namanya darroh. Tapi kalau cahayanya hilang seperti ini, kita lihat nggak debunya Pak? Enggak. Itu namanya darroh. Begitu kecil sekali. Kita lihat kalau cahaya matahari datang, baru itu ada. Nah kalau ada seorang hadirin punya kesombongan, meskipun sebesar itu di dalam hatinya, tidak layak mendapatkan surga, kata Nabi SAW. Kenapa? Karena tadi mutakabbir, sifat sombong itu hanya milik Allah. Kenapa hanya milik Allah? Allah itu sangat layak sekali karena Allah memiliki segalanya. Allah itu layak sekali punya sifat mutakabbir karena keagungannya tidak terbatas, keluhurannya tidak terbatas, hadirin, kekayaannya tidak terbatas. Makanya layak sekali ya Allah. Kemudian ada seorang bertanya kepada ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'lahu hasanatan. Ya Rasulullah, kalau ada seorang senang menggunakan pakaian bagus, kemudian sendalnya bagus, kira-kira itu sombong tidak? Nah, Bapak Ibu semua misalnya punya hadirin mobil mewah, rumah mewah, apakah itu disebut sombong? Kemudian Nabi mengatakan innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan Allah itu mencintai keindahan. Hadirin Bapak Ibu semua, tidak terlarang bagi kita punya pakaian yang bagus, mewah, kendaraan mewah, mobil mewah, gak terlarang hadirin dalam syariat kita itu. Selama lewat jalan yang halal gak terlarang dalam, justru Allah mencintai keindahan itu. Tamim Ad-Dari, Bapak Ibu semua, seorang sahabat. Tamim Ad-Dari itu kan dulu imam rutin tarawih di zaman Umar bin Khattab. Beliau itu kalau masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan nih hadirin, beliau punya pakaian khusus untuk 10 hari terakhir itu seharga 1000 dirham. 1000 dirham itu kurang lebih harganya 50 juta rupiah Pak. Tamim Ad-Dari setiap 10 hari terakhir menggunakan pakaian seharga 50 juta untuk menyambut Lailatul Qadar. Ya, apakah kemudian Tamim Ad-Dari sombong? Enggak. Imam Malik rahimahullah, Imam Malik itu terkenal seorang ulama yang sangat kaya raya, hadir, banyak hartanya, pengajar hadis di Madinah, di antara ulama 4 madhab. Setiap 3 hari sekali pakai pakaian baru, impor lagi Pak, mahal lagi. Itu Imam Malik. Imam Malik ketika ditanya, wah Imam, bukankah engkau mengajarkan zuhud kepada kami, mengajarkan kesederhanaan kepada kami, tapi menggunakan pakaian-pakaian yang mewah? Kata Imam Malik, aku berdiri di sini karena aku memuliakan hadis Nabi SAW. Aku memuliakan Nabi, maka aku gunakan pakaian terbaik ketika aku membaca hadis Nabi SAW. Ini jawabannya Imam Malik rahimahullah. Nah, lantas apa yang disebut sombong itu? Nah, kata Nabi, ini langsung disebutkan, sombong itu al-kibru batrul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain. Jangan sekalipun kita tahu itu baik, itu benar, tapi kemudian kita lihat karena yang menyampaikannya adalah orang yang kita tidak sukai, karena yang menyampaikannya adalah orang yang jabatannya lebih rendah daripada kita, kemudian kita tolak karena hal itu, padahal kita tahu itu benar. Itu bagian dari kesombongan. Hadirin, termasuk waghamtun nas, merendahkan orang lain. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri, hadirin Bapak Ibu semua, ketika kita mengenal sifat mutakabbir, maka hiasi diri kita dengan sifat ketawaduan. Kata Imam Hasan, sifat tawadu itu, kita sudah memiliki sifat tawadu kalau seperti ini hadirin. Kata Imam Hasan, kalau kamu keluar rumah, kemudian kamu bertemu dengan saudara-saudaramu yang kamu tidak kenal siapa, kemudian kamu selalu meyakini, apalagi yang dikenal, kamu selalu meyakini orang yang kamu temui di luar rumah itu, dia pasti lebih mulia daripada itu. Itu yang disebut dengan tawadu, Pak. Dia lebih mulia daripada diri. Mungkin hartanya, ilmunya, dan kita tidak menganggap rendah dirinya. Nah, hadirin ikhwati manapullah, oleh karena itu, nih perkataan ulama yang lain. Ini kata Ibrahim bin Al-Ash. Fudail bin Iyad pernah ditanya tentang tawadu. Kata Fudail, an takhdha'a lil haqq wa tanqada lahu.
kamu tunduk kepada kebenaran, kebaikan, mengikutinya, mimman sami tahu, apapun yang kamu dengar, walau kana ajhalan nas, meskipun kebenaran itu datang dari orang yang paling bodoh sekalipun, kalau benar terima benar itu, jangan merasa malu. Misalnya seorang guru, seorang dosen kepada mahasiswanya, dosennya berpendapat atau muridnya berpendapat, hadirin. Misalnya saya di pesantren Pak, sudah mengajar berapa tahun hadirin sampai hari ini. Saya misalnya mengajar bahasa Arab, ada santri mengoreksi saya, jangan, Bapak udah 15 tahun mengajar, kamu tahu apa? Kan itu yang disebut sombong, Pak. Ketika itu benar meskipun datang dari murid sekalipun, wah terima kasih, aduh Bapak sudah diingatkan, terima kasih. Justru kita harus berterima kasih ketika ada kebenaran yang kita tidak tahu, meskipun itu datang dari orang yang ilmunya jauh dari kita. Atau kata Sa'id bin Jubair, kata beliau, la yazalur rajul aliman ma ta'allama, seorang itu disebut alim, orang berilmu, selama dia mau belajar terus. Fa idza taraka ta'allum, kalau dia berhenti belajar, wa dhanna annahu qad istaghna waqtafa, dan dia merasa cukup dengan ilmunya, apa yang ia miliki, fa huwa ajhalu ma yakun, maka ketika itu dialah orang yang paling bodoh. Kalau dia merasa cukup dan tidak mau belajar lagi. Ini kata Sa'id bin Al-Jubair. Hadirin ikhwati manakullah, ini saya tutup saja dengan hadis terakhir hadirin. Ini saya khawatir terlalu lama. Di dalam hadis yang lain, ini hadis riwayat Muslim, Nabi menyampaikan, "Thalathatun la yukallimuhullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim." 3 kelompok yang tidak akan diajak bicara nanti di hari kiamat, bahkan tidak akan disucikan oleh Allah, wala yanzuru ilaihim, bahkan Allah tidak sudi melihat mereka nanti di hari kiamat, walahum adzabun alim, dan bagi mereka siksa yang pedih. Siapa saja? Pertama, syaikhun zanin, orang tua yang berzina. Naudzubillah, Pak. Ini aki-aki Bangor nih, Bapak. Di sini aki-aki soleh semua insyaallah. Syaikhun zanin. Nih, kakek-kakek ini, orang tua yang masih berzina. Wa malikun kadzdzab, seorang raja yang berdusta. Kenapa 3 ini nanti hadirin begitu keras? Pertama, Syekhul Zani, orang tua itu sudah fitrahnya dia itu kembali kepada Allah, berhenti bermaksiat, berbuat, hadirin bertobat kepada Allah, tapi dia ternyata di masa tuanya dia malah berani bermaksiat, maka siksaannya lebih keras lagi. Kemudian seorang raja yang berdusta, seorang raja itu tidak usah berdusta pun rakyatnya pasti nurut, gak usah berbohong, gak usah memanipulasi apa, pasti nurut. Makanya ketika seorang penguasa, pemimpin, dia berdusta, siksaannya lebih keras lagi, karena dia berani berdusta. Kalaupun gak berdusta kan mana rakyat yang gak nurut sama pemimpin. Dan yang ketiga, nah ini, wa'ailun mustakbir, orang miskin yang sombong. Sudah miskin, sombong lagi, Pak. Biasanya sombong itu miliknya punya orang kaya. Ini dia miskin, sengsara, sombong lagi, siksaannya maka lebih besar lagi. Karena kesombongan biasanya lumrahnya buat orang-orang yang punya kemuliaan, punya ilmu, punya jabatan. Dia miskin kemudian sombong, maka siksaannya lebih besar. Tapi bukan berarti orang kaya boleh sombong. Ini menunjukkan siksaan bagi orang miskin yang sombong lebih besar lagi. Nah, hadirin ikhwati manakullah, sifat mutakabbir ini mengajarkan kepada kita semua bahwa kita sangat ridho sekali beribadah kepada Allah yang punya kemuliaan ini, dan hanya satu-satunya Allah yang layak memiliki sifat mutakabbir. Dan siapa saja yang beriman kepada mutakabbir, maka sebaliknya hiasi dirinya dengan kerendahan hati, karena pengetahuannya, pengenalannya kepada Allah, hanya Allah satu-satunya pemilik segala kemuliaan. Wallahu a'lam bishawab. Hanya itu mungkin hadirin Bapak Ibu semua yang bisa saya sampaikan. Nah, insyaallah nanti di pertemuan selanjutnya kita masuk ke Al-Khaliq, Allah Maha Pencipta. Baik, semoga bermanfaat hadirin untuk kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.